Malam itu, Arga, pria berusia 36 tahun, menyalakan motornya dan melaju meninggalkan kota Tangerang. Suara mesin menyatu dengan angin malam yang dingin, membuat setiap detik perjalanan terasa panjang. Sehari-hari ia hidup sederhana, berjualan baju di pasar tradisional. Rumah kontrakannya kecil, cukup untuk menampung istri dan anaknya, namun hangat dengan kehadiran keluarga. Kabar dari adiknya di Sumedang membuat hatinya gelisah. Ibunya jatuh sakit, kondisinya memburuk, dan panggilan namanya terdengar sering bahkan dalam tidurnya. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Arga merasa beban menjaga ibu ada pada dirinya. Rasa bersalah selalu menghantui setiap kali ia berada jauh dari rumah. Awalnya, ia ingin berangkat siang agar perjalanan lebih aman. Tapi dagangan di pasar belum habis terjual dan ia membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit ibunya. Istrinya menatapnya dengan khawatir. "Jangan pergi malam-malam, Arga. Jalanan berbahaya," katanya sambil menggenggam tangannya. Namun Arga tak bisa menunda lebih lama. Hatinya dipenuhi rasa urgensi, campuran kecemasan dan tanggung jawab. "Aku harus sampai secepat mungkin," gumamnya di tengah kesunyian malam. Ia tahu, ini bukan sekedar perjalanan jauh, tapi perlombaan melawan waktu dan nasib. Pukul 21.00 ia melewati batas kota. Jalanan masih ramai, lampu-lampu kota berkelap-kelip seakan mengantar keberangkatannya. Angin malam menyapu wajahnya, dingin tapi terasa menyegarkan. Ia menggenggam stang motor lebih erat, memusatkan seluruh pikirannya pada ibu tercinta. Setiap kilometer yang dilalui, semakin jauh dari keramaian kota, semakin berat hatinya. Arga menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya soal jarak fisik, tapi juga perjalanan menembus rasa cemas, kesepian, dan ketidakpastian yang menunggu di ujung jalan. Semakin jauh meninggalkan kota, suasana berubah drastis. Suara kendaraan berkurang, lampu-lampu jalan mulai jarang, dan toko-toko yang dulu ramai kini menutup rapat. Hanya sesekali sebuah warung terlihat, menebarkan cahaya temaram yang seolah menunggu pengunjung yang tak kunjung datang. Sekitar pukul 23, Arga memasuki wilayah yang terasa asing. Di tepi jalan, sebuah papan hijau berdiri sendiri dengan huruf besar K terpampang. Tidak ada nama lengkap, tidak ada keterangan arah. Sekejap, sebuah rasa aneh merayap di punggungnya. Ia menegakkan badan, memandang sekeliling. Kiri kanan hanya sawah dan kebun yang gelap pekat. Jalan lurus panjang membentang di depannya. Sedikit menanjak, diterangi lampu jalan yang jarang. Cahayanya berkelip-kelip seakan menertawakan langkahnya. Arga menurunkan kecepatan, mencoba menenangkan napasnya yang mulai cepat. Angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk kulit dan sunyi yang mencekam seakan menekan setiap langkahnya. Tiba-tiba, motornya bergoyang aneh. Setiap kali ia menekan rem, perasaan gelisahnya semakin menjadi. Ia menepi ke bahu jalan, menatap ban belakang yang terlihat normal sekilas. Saat diperiksa, ia mendapati kenyataan. Ban belakang kempes. Hatinya berdebar. Mencari tambal ban di tempat seperti ini bukan sekedar sulit, itu hampir mustahil. Sekelilingnya hening. Tidak ada kendaraan, tidak ada tanda kehidupan lain. Arga menarik napas panjang, menuntun motornya perlahan menyusuri jalan gelap, berharap menemukan cahaya di kejauhan, sekedar rumah, warung, atau lampu yang menandai kehidupan. Setiap langkah motor yang didorong menimbulkan suara berderit yang terlalu keras di tengah kesunyian malam. Bayangan pepohonan bernari-nari di pinggir jalan, seperti sesuatu mengintai di balik gelap. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Rasa takut mulai menguasai dirinya, tapi tekadnya untuk sampai ke ibunya lebih kuat. Ia harus terus berjalan, meski setiap detik perjalanan membuat hatinya semakin berat. Setelah menuntun motornya sekitar 200 meter di jalan yang gelap dan sunyi, Arga melihat cahaya redup di kejauhan. Hatinya sedikit lega, meski rasa cemas tetap menyelimuti. Di sisi jalan, berdiri sebuah bangunan kecil. Atapnya seng berkarat, dindingnya tapan tua yang lapuk dimakan waktu. Lampu bohlam kuning menggantung di depan.
Cahayanya temaram dan bergetar lemah. Di samping bangunan, papan kayu bertuliskan, tambal ban. Arga mendorong motornya pelan, menapak di tanah berdebu. Bau oli lama dan logam berkarat menyergap hidungnya, menciptakan sensasi aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka pintu papan yang bergoyang pelan saat didorong, dan di dalam, seorang pria tua duduk di kursi plastik. Rambutnya putih, wajahnya datar tanpa ekspresi, seakan menyerap setiap detik yang berlalu tanpa emosi. "Bisa menambal ban saya, Pak?" tanya Arga. Suaranya terdengar asing di tengah hening malam. Pria tua itu hanya mengangguk pelan. Tidak ada senyum hangat, tidak ada sapaan, bahkan tidak ada pertanyaan dari mana ia berasal atau hendak kemana. Hanya hening yang menekan, seolah bangunan itu menyedot suara. Arga mendorong motornya ke dalam bengkel. Saat pria tua itu memutar ban belakang motor, tangannya menyentuh kaki Arga tanpa sengaja. Sentuhan itu menusuk, dingin luar biasa, hingga membuat Arga meremang bulu kuduknya. Rasa dingin itu bukan sekadar fisik, seolah menyentuh sesuatu yang ada di luar dunia nyata. Ia mencoba membuka percakapan, bertanya sejak kapan bengkel itu buka, namun pria tua itu tetap diam, hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa hampa dan mengganggu. Lampu bohlam di atas kepala mereka berkedip pelan, dan tiba-tiba, angin yang sebelumnya berhembus lembut langsung berhenti. Suasana menjadi begitu sunyi sehingga Arga bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Setiap suara dari luar yang biasanya hilang dalam kebisingan jalan raya, kini terdengar keras dan asing. Bayangan dari lampu yang bergetar menari-nari di dinding papan, menciptakan kesan bahwa bangunan itu hidup, mengamati setiap gerakannya. Arga menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan tidak nyaman semakin menekan. Ia sadar bahwa malam ini, bengkel tua itu bukan sekadar tempat menambal ban. Ada sesuatu di sini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, sesuatu yang menunggu untuk menuntut perhatian, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Pria tua itu tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. Tangannya yang kurus menggantung di udara beberapa detik sebelum perlahan menoleh ke arah Arga. Tatapannya datar, sulit ditebak. "Kamu tahu daerah ini?" tanyanya pelan. Arga menggeleng. Pria tua itu tersenyum tipis. "Tempat ini bukan untuk orang yang lewat malam-malam." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada nada yang membuat udara di dalam bengkel terasa lebih berat. Arga mencoba mengabaikannya dan memperhatikan sekeliling dengan lebih seksama. Bengkel itu tampak tidak lengkap. Tidak ada kompresor, tidak ada rak ban cenangan, tidak ada peralatan modern seperti bengkel pada umumnya. Hanya meja kayu tua yang permukaannya penuh goresan dan beberapa alat berkarat tersusun asal. Pandangannya lalu tertarik ke dinding belakang. Di sana tergantung beberapa foto lama, tersusun tidak rapi. Kertasnya menguning, sudutnya melengkung, seolah sudah lama terpasang. Arga melangkah lebih dekat. Di setiap foto, seorang pengendara motor berdiri di samping kendaraannya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seperti orang yang difoto tanpa benar-benar sadar. Dan di belakang mereka, selalu di belakang mereka berdiri pria tua yang sama. Senyumnya identik dengan yang ia tunjukkan sekarang. Tipis, datar, tidak hangat. Beberapa motor dalam foto terlihat sangat tua, tapi ada juga yang modelnya tergolong baru. Artinya foto-foto itu tidak diambil hanya puluhan tahun lalu. Ada yang belum terlalu lama. Perlahan rasa lega yang tadi sempat muncul menghilang. Arga menyadari satu hal. Mungkin ia bukan orang pertama yang berhenti di bengkel ini pada malam hari. Dan mungkin tidak semua orang yang berhenti di sini benar-benar melanjutkan perjalanan mereka. Pria tua itu berdiri tegak di depan bengkel. Senyumnya tetap tipis dan tak berubah. Arga merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang. Ia ingin segera menyelesaikan urusan dan pergi dari tempat yang membuatnya tidak nyaman itu. "Berapa, Pak?" tanyanya cepat. Pria tua itu tidak menyebut angka. Ia hanya berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Bayarnya nanti." Jawaban itu membuat dada Arga terasa sesak. "Saya bayar sekarang saja," katanya lagi, memaksa tersenyum. Pria tua itu menggeleng pelan. "Nanti." Arga tidak ingin berdebat. Ia segera menyalakan motor. Mesin hidup normal, suara knalpot terdengar biasa. Ban belakang juga terasa keras dan stabil.
Ia melaju meninggalkan bengkel tanpa menoleh. Beberapa menit pertama berjalan lancar. Namun setelah cukup lama berkendara, perasaan aneh kembali muncul. Jalan di depannya terlihat sama, lurus, gelap, sawah di kiri kanan. Tidak ada persimpangan, tidak ada perubahan. Lalu di kejauhan, ia melihat cahaya redup yang sangat dikenalnya. Bangunan kecil beratap seng, lampu bohlam kuning yang bergetan pelan, papan kayu bertuliskan tambal ban. Jantung Arga berdegup keras. Ia yakin tidak berputar arah. Dengan napas tercekat, ia memutar balik. 5 menit, 10 menit, jalan tetap sama. Dan lagi-lagi cahaya bengkel itu muncul di hadapannya. Kini pria tua itu sudah berdiri di luar, seolah sejak tadi menunggu. Arga menghentikan motor beberapa meter dari sana. Pria tua itu melangkah mendekat dengan gerakan pelan namun pasti. Tatapannya tajam, tidak berkedip. Bayarnya bukan uang, ucapnya lirih. Arga menelan ludah. Lalu apa, Pak? Pria tua itu tersenyum sedikit lebih lebar. Setiap orang yang berhenti di sini harus meninggalkan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Angin malam kembali berhenti. Jalan terasa semakin sempit, seolah mengurungnya. Arga mulai mengerti, ia tidak sedang terjebak di jalan biasa. Ia sedang berada di tempat yang menuntut pertukaran, dan yang diminta bukan sekadar materi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berarti. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mesin motor. Pelan, berat, seperti dengungan yang datang dari lorong kosong. Arga menoleh ke belakang. Di ujung jalan gelap itu, beberapa titik cahaya muncul. Satu persatu mendekat perlahan. Lampu motor mereka redup, tidak seterang kendaraan biasa. Seperti tertutup kabut tipis yang tak terlihat. Saat jaraknya semakin dekat, Arga merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Wajah-wajah itu, ia mengenalinya. Mereka adalah orang-orang yang ada di foto-foto di dinding bengkel. Pengendara itu berhenti beberapa meter darinya. Wajah mereka pucat, mata kosong tanpa kilau kehidupan. Tidak ada suara selain mesin yang menyala pelan. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Perlahan, mereka membentuk setengah lingkaran, menutup jalan di belakang Arga. Kini ia berdiri di antara bengkel tua dan barisan pengendara pucat. Tidak ada celah untuk kabur. Pria tua itu melangkah maju, berdiri di sisi bengkel dengan tenang. "Pilih," katanya datar. Arga menatapnya, jantungnya berdetak tak terkendali. Pilih apa? Tetap di sini atau kembali? Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya jelas. Jika tetap, ia akan menjadi bagian dari tempat ini, salah satu dari mereka. Salah satu wajah pucat yang berdiri diam menunggu korban berikutnya. Jika kembali, pasti ada harga yang harus dibayar. Arga memandang sekelilingnya. Jalan gelap, bengkel sunyi, dan lingkaran pengendara tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar menyadari bahwa hidupnya sedang ditimbang. Dan satu keputusan salah akan mengubahnya menjadi sekedar foto yang menguning di dinding papan tua itu. Arga memaksa dirinya untuk tetap berpikir jernih. Panik hanya akan membuatnya kalah. Ia menarik napas panjang, mencoba mengabaikan lingkaran pengendara yang dia mengawasinya. Kalau saya bisa keluar dari sini tanpa bantuan siapapun, apa saya bebas? Tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Pria tua itu menyipitkan mata, menatapnya lama seolah menilai keberaniannya. Belum tentu, jawabnya pelan. Lampu bohlam di depan bengkel mulai berkedip lebih cepat. Cahayanya naik turun, menciptakan bayangan panjang yang bergerak aneh di tanah. Tiba-tiba mesin motor Arga mati sendiri. Suaranya hilang begitu saja. Gelap menyergap. Ia refleks mencoba menyalakan kembali, tapi sia-sia. Ponselnya pun mati total saat ia mencoba menyalakan layar. Tidak ada sinyal, tidak ada cahaya. Hanya sisa temaram dari bengkel yang makin redup. Tubuh Arga terasa lemas, seolah tenaganya disedot perlahan. Suasana begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu, terdengar suara. "Arga." Suara itu lemah, penuh harap. Suara ibunya. "Arga, tolong ibu."
Dada Arga terasa diremas. Suara itu begitu nyata, begitu mirip, memanggilnya dari arah belakang. Hampir saja ia menoleh, hampir saja ia menyerah pada naluri. Namun ia teringat foto-foto di dinding. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Itu bukan ibunya, itu jebakan. Ia memejamkan mata sesaat, menggenggam tangannya kuat-kuat, lalu mengambil satu langkah maju. Jalan di depannya gelap pekat, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh menoleh. Satu langkah lagi. Suara ibunya semakin jelas, semakin memohon. Lampu bengkel di belakangnya mulai mendekat, menggeram pelan. Lampu bengkel berkedip semakin cepat, seakan menghitung waktu. Arga tidak berhenti, ia memilih berjalan lurus, meski tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Karena malam itu, keberaniannya tidak diukur dari seberapa kuat ia melawan, melainkan dari kemampuannya untuk tidak menoleh. Arga terus melangkah tanpa menoleh. Kakinya terasa berat, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap maju. Ia tidak peduli seberapa jauh harus berjalan, yang penting ia tidak menoleh ke belakang. Beberapa detik terasa seperti menit, beberapa menit terasa seperti jam. Perlahan, sesuatu berubah. Udara yang sebelumnya menusuk tulang kini terasa biasa, tidak lagi sedingin es. Sunyi yang menekan mulai terpecah oleh suara kecil, suara serangga malam yang samar namun nyata. Langkah Arga terhenti ketika tiba-tiba terdengar klakson keras dari sampingnya. Sebuah truk besar melintas cepat, lampunya menyilaukan mata. Angin dari badan truk itu hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Arga terhuyung dan refleks menutup wajahnya. Saat ia membuka mata, dunia di sekitarnya berbeda. Lampu jalan bersinar terang, aspal terlihat jelas. Beberapa kendaraan melintas normal seperti biasa. Tidak ada lagi jalan gelap tanpa ujung, tidak ada lagi sawah yang terasa asing. Arga menoleh perlahan, kali ini berani. Bengkel tua itu tidak ada lampu bohlam kuning, tidak ada pria tua, tidak ada lingkaran pengendara pucat. Jalan di belakangnya hanyalah jalan raya biasa. Motornya terparkir di pinggir jalan, berdiri normal seolah sejak tadi tidak pernah mati. Dengan tangan masih gemetar, Arga menyalakan mesin. Motor langsung hidup tanpa kendala. Ia turun sebentar dan memeriksa ban belakang. Ban itu utuh, tidak ada bekas tambalan, tidak ada tanda bocor. Arga melihat jam di dashboard. Semua yang ia alami hanya berlangsung sekitar 40 menit. Namun baginya, malam itu terasa seperti berjam-jam terjebak di ruang yang tak mengenal waktu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang belum stabil. Malam itu, ia sadar, ia baru saja melewati batas yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Arga melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih pelan. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi pikirannya mulai mencoba menyusun kembali logika. Jalanan kini normal. Kendaraan sesekali melintas. Lampu-lampu jalan menyala terang, dan suara mesin dari arah berlawanan terasa menenangkan. Namun rasa ganjil itu belum benar-benar hilang. Sekitar 1 jam kemudian, ia melihat sebuah warung kecil yang masih buka. Lampu neon putihnya menyala kontras di tengah gelap malam. Tanpa banyak pikir, Arga menepi. Ia perlu memastikan dirinya benar-benar sadar. Ia duduk di bangku kayu panjang dan memesan teh hangat. Uap tipis dari gelas mengepul perlahan, membawa aroma manis yang menenangkan. Pemilik warung, seorang pria paruh baya bernama Riko, memperhatikan wajah Arga yang pucat. "Dari mana, Mas, malam-malam begini?" tanyanya santai. "Dari Tangerang, mau ke Sumedang," jawab Arga pelan. Riko mengangguk pelan. "Kalau lewat jalur lama, hati-hati. Kadang suka aneh kalau sudah lewat tengah malam." Arga terdiam. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. "Aneh bagaimana, Pak?" Riko menurunkan suaranya. Katanya, suka ada yang tersesat. Lihat bangunan atau bengkel yang tidak pernah ada siangnya. Gelas teh di tangan Arga terasa lebih berat. Ia tidak menjawab, hanya menunduk, menenangkan diri. Setelah beberapa menit, ia membayar dan melanjutkan perjalanan. Kali ini ia memilih jalur yang lebih ramai, meski sedikit memutar. Ia tidak ingin mengambil risiko. Menjelang dini hari, ia akhirnya tiba di rumah ibunya di Sumedang. Lampu ruang tengah masih menyala.
Adiknya membuka pintu dengan wajah lelah namun lega. "Ibu tadi sempat kritis," bisiknya. Sekitar jam 12 lewat sedikit, denyut nadinya turun drastis. Ia membeku. Jam 12 lewat sedikit, waktu yang sama saat ia terjebak di wilayah huruf K, saat ia dikelilingi para pengendara pucat dan mendengar suara ibunya memanggil. Ia masuk ke kamar. Ibunya terbaring lemah namun sadar. Saat melihat Arga, matanya berkaca-kaca. "Kamu akhirnya datang," ucapnya lirih. Arga menggenggam tangan ibunya erat. Hangat, nyata. Untuk sesaat, ia menyadari satu hal yang membuat nafasnya tertahan. Mungkin malam itu bukan hanya tentang dirinya yang terjebak di jalan sunyi. Mungkin ada sesuatu yang mencoba menjemputnya, tepat ketika ibunya berada di batas antara pergi dan bertahan. Beberapa hari setelah kedatangannya, kondisi Ibu Arga perlahan membaik. Wajah yang sebelumnya pucat kini mulai berwarna. Nafasnya lebih teratur. Ia bahkan sudah bisa duduk dan berbicara lebih lama tanpa terlihat kelelahan. Suatu pagi, ketika mereka hanya berdua di kamar, ibunya menggenggam tangan Arga lebih erat dari biasanya. "Kalau kamu jalan malam-malam lagi," ucapnya pelan, "jangan banyak pikiran. Jangan ragu, dan kalau ada yang memanggil, jangan menoleh." Arga terdiam. Ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi malam itu. Tidak satu detail pun. Namun kalimat ibunya seolah menjawab semuanya. Ia tersenyum kecil, menahan getar di dadanya. "Iya, Bu?" Dalam hati, Arga mengerti. Malam itu bukan sekadar pengalaman menyeramkan yang kebetulan terjadi di jalan sunyi. Itu seperti peringatan bahwa saat tubuh lelah dan pikiran penuh kecemasan, seseorang bisa tersesat, bukan hanya di jalan yang gelap, tetapi di batas yang tak semua orang bisa lihat. Ia percaya ada sesuatu yang mencoba menahannya malam itu. Dan mungkin doa ibunya yang tulus menjadi alasan ia masih bisa berdiri di samping ranjang ini sekarang. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan kondisi ibunya stabil dan adiknya siap menjaga, Arga kembali ke Tangerang. Ia memilih berangkat pagi hari. Saat melewati jalur yang ia yakini sebagai tempat kejadian, semuanya tampak biasa. Tidak ada bengkel tua, tidak ada papan huruf tunggal, hanya lahan kosong dan jalan raya yang lengang di bawah cahaya matahari. Ia tidak berhenti lama. Ia tidak ingin menguji apapun. Sejak kejadian itu, Arga berubah. Ia tidak lagi memaksakan diri bepergian jauh saat malam terlalu larut. Ia belajar membaca batas tubuh, batas pikiran, dan mungkin batas yang tak kasat mata. Ia menyadari bahwa keberanian bukan selalu tentang melawan. Kadang, keberanian adalah tentang tetap berjalan lurus, tidak menoleh pada hal-hal yang mencoba menggoyahkan langkah. Dan dari malam yang hampir merenggutnya itu, Arga memetik satu pelajaran sederhana namun dalam. Ada jalan yang bisa dilewati siapa saja, dan ada jalan yang hanya boleh dilewati dengan kesadaran penuh.